warahmatullahi wabarakatuh. Halo Palkomster. Nah, episode ke-10 hari ini di studio podcast Palkomtek Batu Raja sudah hadir seorang bintang tamu yang spesial banget dan tentunya siap berbagi inspirasi bersama kita dan Palkomster semua. Oh ya Palkomster, terima kasih ya sudah setia mengikuti dan menonton podcast Palkomtek Batu Raja dari episode 1 hingga 9. Agar kami semakin semangat dan terus berkarya, jangan lupa subscribe, like, dan komen dan juga share ya. Terima kasih. Langsung saja yuk kita sapa bintang tamu kita pada hari ini. Halo Mbak Ike. Halo Putri. Apa kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak, terima kasih ya udah bersedia hadir di podcastnya kita hari ini. Dan apa aja sih Mbak sekarang kesibukan Mbak Ike? Oke. Jadi kesibukan saya sekarang sehari-hari yang pasti ibu dari 3 anak. Masya Allah. Iya, seorang istri yang dimana notabene sebagai perempuan kita harus mendahulukan pekerjaan atau kodrat kita sebagai perempuan untuk mengurus rumah tangga, terutama mengurus suami dan anak-anak. Lalu perempuan juga bukan, kalau menurut saya ya, bukan hanya bisa diam di rumah aja, perempuan itu juga harus bisa berkarya. Jadi bukan bekerja. Iya, berkarya dia Mbak ya, bahasanya nggak bekerja. Iya, karena di Islam yang bekerja yang menafkahi suami. Iya, betul banget. Masya Allah, jadi Mbak Ike ini adalah wanita yang berkarya Pak Komter ya. Nah Mbak, gimana sih Mbak cara Mbak nyeimbangin antara kesibukan Mbak sekarang sama kehidupan pribadinya Mbak sendiri? Oke, jadi kebetulan kesibukan saya sekarang ini mengurus usaha suami. Selain pekerjaan inti rumah tangga tadi, mengurus usaha suami dan mengelola yayasan pendidikan. Masya Allah. Seperti itu. Untuk cara membagi waktunya, pagi itu pertama ya harus didahulukan urusan rumah. Urusan rumah semua sudah beres, anak sudah pergi ke sekolah, baru kita urus semua pekerjaan tadi. Seperti itu. Betul banget Mbak ya. Jadi apapun kesibukannya, pekerjaannya, yang jelas memang kodenya sebagai wanita itu di rumah dulu, baru nanti mulai kerjaan kita yang di luar. Iya. Karena memang namanya wanita juga ya Pak Komser ya, nggak mungkin kita tuh harus di rumah aja, dan juga pastinya kita juga butuh berkarya, butuh bersosialisasi dengan orang lain. Tentunya Mbak ya. Nah, ya Mbak, apa aja sih Mbak tantangan Mbak Ike sekarang ini yang Mbak hadapi sebagai wanita karir dan juga berbisnis ini? Yang pertama tantangannya di waktu. Waktu ya? Iya, memanajemen waktu itu terkadang ada hal-hal yang sudah kita manage bahkan dari sebelum hari H. Itu kita sudah berpikir besok saya jam sekian ini waktunya sudah kita manajemen. Namun tantangannya pasti ada saja kendala di dalam waktu. Saya yakin pasti seluruh perempuan terutama ya pasti mengalami yang pertama adalah kendala waktu. Jadi di dalam waktu itu ada hal-hal yang harus mereka korbankan. Ya udah ya, nanti dulu yang ini dulu deh, gitu kan, seperti itu. Jadi walaupun kadang udah kita susun dari sebelum hari hanya itu masih aja ada hal-hal yang kan nggak terduga Mbak ya tentunya ya. Iya, betul. Entah kadang apalagi kayak Mbak, ibu dari 3 anak, entah kadang kendala di anak atau apapun itu pasti ada kendalanya, nggak mungkin mulus-mulus saja. Betul. Nah, oh ya Mbak, terus Mbak sendiri ya, kan banyak kesibukan, tentunya Mbak pasti bisa dong ngimbangin antara keluarga, anak, bisnis, berbagai kerjaan yang lain sama teman-teman itu. Tentunya pasti Mbak bisa ngimbangin kan? Iya. Gimana tuh caranya? Ya itu tadi, pertama kita harus membuat planning. Planning yang pertama itu ketika kita sudah urus keluarga dan anak-anak ini sudah aman, terutama pendidikan anak-anak. Saya kalau seandainya disuruh ada pekerjaan
yang harus meninggalkan urusan pendidikan anak. Pekerjaan ini akan saya cancel terlebih dahulu karena pendidikan anak-anak nomor 1 menurut saya, terutama ketika mereka belajar itu kan untuk masa depannya kemudian hari. Dan waktu itu kebetulan anak-anak saya kan masih kecil, jadi sebisa mungkin golden age-nya saya tidak mau terlewatkan itu. Dan yang kedua, yang jelas, yang utama adalah kesehatan. Jadi seorang ibu, seorang istri itu kesehatan yang utama. Harus banget dijaga. Harus banget dijaga itu. Terus Mbak pasti punya dong teman-teman, entah itu satu circle, itu pasti ada waktunya kan ya, ada waktu berkumpul. Dan itu biasanya Mbak itu kumpul itu apakah sering atau emang ada waktu tertentu gitu Mbak? Kalau untuk kumpul dengan teman-teman itu biasanya mengikuti jadwal. Jadi saya kapan waktu bekerja, kapan waktu mengurus anak, kapan waktu memperhatikan suami, dan kapan waktu saya berorganisasi. Kebetulan saya juga aktif di beberapa organisasi. Ya, organisasi apa itu Mbak? Salah satunya ada di GOW, Gabungan Organisasi Wanita. Itu saya ada di IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Lalu ada di HWK, Himpunan Wanita Karya. Dan satu lagi ada di yang baru dilantik kemarin itu di Ikatan Langka Dansa Indonesia. Wow, keren banget, Masya Allah. Jadi dengan berbagai macam kesibukan, Mbak Ike ini masih bisa menyempatkan waktunya untuk semuanya, dan hebatnya itu bisa membagi waktu. Masya Allah sekali ya. Nah, oh ya Mbak Ike, sekarang kan bisnis Mbak ini yang tadi kata Mbak mulai dari usaha suami Mbak ya, Mbak yang mengelola. Terus juga katanya kan sekarang Mbak itu udah ada sekolah Mbak ya. Iya. Sekolah itu punya sendiri jadinya Mbak ya? Iya, yayasan betul. Ya. Yayasan. Ini sebenarnya emang passion Mbak Ike atau gimana? Oke, jadi ceritanya lumayan panjang kalau untuk urusan usaha. Jadi saya ini sebelum menikah seorang banker. Wow, keren banget. Iya, jadi memang dari dulu ketika saya menikah, saya sudah minta jadi kayak semacam perjanjian lah ya sama suami, karena kebetulan suami sebelum menikah memang sudah ada usaha sebelum menikah dengan saya. Tapi di situ suami mintanya ketika menikah saya resign dari bank karena ya berbagai macam pertimbangan seperti itu kan. Akhirnya 3 bulan menikah saya resign, tapi suami tidak mewajibkan saya untuk menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Memang suami tidak mendukung karena dia tahu saya orangnya nggak bisa diem, nggak bisa banget kalau diem di rumah. Sakit saya kalau di rumah diem. Bener, kalau dia pasti sakit banget. Iya. Jadi lalu tiap tahun itu alhamdulillah saya diberi rezeki hamil. Masya Allah. Nah di situ dengan 3 tahun berturut-turut saya hamil. Anak saya yang nomor pertama itu kebetulan sudah bersekolah. Di sini kemarin ada salah satu sekolah pertama kalau menurut saya itu sekolah bilingual yang dimulai dari pendidikan anak usia dini dari umur 1,5 tahun. Ya, jadi kebetulan saya hamil kedua itu anak saya didaftarkan sama suami untuk sekolah. Ya, selain dengan alasan selain anak saya itu bisa bersosialisasi di sekolah juga kan bukan hanya bermain, jadi dia bermain sambil belajar. Melatih motoriknya, melatih gerak badannya. Dan ada satu lagi yang bikin suami saya itu tertarik dengan sekolah tersebut, yaitu pendidikan karakternya. Oh, iya, itu ada Mbak ya? Ada. Itu
salah satu keunggulan sekolah tersebut. Nah, jadi di situ jalan 1 tahun anak saya bersekolah di sana, saya ditawarkan untuk membuka sekolah dasarnya. Wah. Seperti itu. Jadi sekolah ini ada dimulai dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah dasar, dan kebetulan saya yang dipercaya untuk membuka sekolah dasarnya tersebut. Nah, itu memang bukan passion saya, tapi dengan pertimbangan yang matang, kemarin saya kepingin sekali di daerah kita ini, namanya juga di kabupaten, itu ada sekolah yang berstandar nasional. Itu visi pertama saya untuk membuka sekolah tersebut, dan sekolah ini bilingual. Nah, jadi kenapa saya trust dengan sekolah ini? Karena saya sudah membuktikan dengan kemampuan anak saya. Anak saya yang pertama kan sudah bersekolah di sana. Anak pertama itu manja. Manja ya, di mana-mana pasti anak pertama ya, namanya baru punya anak, ini spesial gitu kan. Terkadang perlakuan spesial orang tua ini menyebabkan ke arah negatif anak. Seperti itu. Nah, kami tidak mau hal itu terjadi. Jadi dia manja. Dengan salah satu contoh, walaupun anak-anak saya diasuh sama baby sister, saya itu tugas pokok baby sister itu yang membantu saya, bukan mendidik. Mendidik anak saya tetap saya. Contohnya lagi seperti tidur, ya itu kembali lagi dengan saya. Nah, akhirnya bukalah sekolah ini dengan dukungan orang tua, karena mama saya juga seorang guru. Ya, jadi awalnya saya tidak berani seperti itu kan. Dan sistem pembukaan sekolah ini ialah sistem franchise. Jadi mereka yang mengelola, saya tinggal mengikuti. Seperti itu. Keren banget ya. Jadi bener banget sih, emang ini sekolah pertama Mbak ya di Batu Raja ya kemarin. Itu karena kan sebelumnya kan memang nggak pernah ada. Alhamdulillah banget, Masya Allah ya. Jadi itu tadi ya sedikit cerita dari Mbak Ike ini tentang passionnya dia, dan ternyata memang itu harus ada persiapan yang matang tentunya Mbak ya. Nggak bisa kita gegabah, apalagi dalam hal mendidik anak. Pas sekarang kan anak orang juga banyak, namanya sekolah Mbak ya. Betul banget. Nah, Mbak, ini kan terlihat Mbak Ike ini ya, terlihat dan memang menjalani pola hidup sehat tentunya Mbak ya. Iya kan. Nah, itu gimana sih Mbak cara Mbak Ike menjaga kesehatan Mbak Ike dan kebugaran tubuh di tengah kesibukan bekerjanya Mbak? Yang pertama itu apa yang kita konsumsi. Kalau menurut saya kesehatan itu sangatlah penting. Karena apa? Kalau sudah sakit, semua planning yang sudah kita rencanakan tadi itu akan berantakan kalau menurut saya. Jadi sebisa mungkin kita, apalagi sebagai perempuan yang sudah pernah melahirkan, kesehatan itu pasti akan menurun. Nah, gimana caranya saya menjaga kesehatan saya? Pertama dengan pola makan. Jadi bukan berarti saya tidak mau atau anti dengan makan makanan tertentu seperti gorengan, enggak. Namun mungkin jumlahnya kita batasi. Iya, betul banget. Iya, seperti itu. Kedua, dengan berbagai suplemen kesehatan yang pastinya itu harus berbahan dasar alami. Sebisa mungkin saya itu menghindari, bukan tidak butuh dokter, bukan. Dokter itu menolong kita, tapi saya sebisa mungkin anak-anak ketika mereka terlihat kurang fit, itu kita booster dengan buah, sayur, seperti itu. Iya, betul banget ya. Jadi memang yang penting itu vitamin yang alaminya dulu, nanti jangan sampai, bener sih, daripada mengobati lebih baik mencegah. Gitu Mbak. Jangan sampai udah sakit dulu barulah berubah pola hidupnya, nggak boleh ya. Iya. Ya Mbak Ike, nanti Putri mau sampein dulu nih, kita ada info penting banget. Jadi
Pak Komser tahu nggak sih sekarang kalau di bulan September ini bertaburan dengan promo spesial. Nah, untuk kursus komputer dan bahasa Inggrisnya di Palkomtek Batu Raja dengan diskon hingga 1,8 juta. Tinggal pilih program kursus favorit kamu. Yang pertama itu ada program profesional setahun Mbak Ike. Nah, berikutnya ada program PTK 10 bulan, lalu ada program short course 2 bulan dan bahasa Inggris 4 bulan. Dan serta bimbingan baca tulis berhitung untuk anak mulai usia dini, mulai dari usia 3 sampai 7 tahun. Dan kalian semua bisa dapatkan diskon spesial ini hingga tanggal 25 September 2023. Jadi Mbak, Palkomtek ini kan sesuai dengan otentiknya September itu kan ada yang namanya September Ceria. Oke. Nah, jadi Palkomtek juga tentunya ada promo September Ceria seperti itu. Nah, oke Pak Komser, kita lanjut lagi Mbak ya. Jadi gimana tadi tentang healthy life-nya yang dijalankan Mbak Ike ini, dan apa aja nih Mbak makanan contohnya ya, dan minuman yang wajib banget Mbak konsumsi setiap harinya? Setiap hari. Jadi bangun tidur itu sebelum kita melakukan sholat subuh itu kita harus minum air hangat. Air hangat, kemudian barulah kita aktivitas seperti biasa, dan jangan lupa sarapan. Nah, kalau menurut saya, mungkin ini saya kan bukan ahli gizi ya. Di sini saya benar-benar menjelaskan apa yang saya terapkan saja. Mungkin di sana ahli, kalau ada yang salah-salah saya mohon maaf. Jadi ini benar-benar pure murni apa yang saya jalankan. Setelah itu pagi hari sebelum jam 9 itu kita harus sarapan. Dan sarapan saya itu kebetulan tidak bisa sarapan berat. Memang dari dulu sudah terbiasa sarapannya minimal itu minum susu dan makan roti dari sebelum saya bekerja. Memang sudah terbiasa dari kecil. Pertama, kenapa? Karena kalau menurut saya kalau sudah makan berat itu ngantuk. Iya sih, kekenyangan Mbak. Iya, kekenyangan. Jadi semuanya udah kayak kacau deh hari-hari saya. Kedua, kebetulan saya juga menjaga berat badan. Ya, saya biasanya mengkonsumsi yang pagi itu seperti oat, yogurt, dan buah-buahan. Kalau menurut saya sebelum kita makan yang berkarbohidrat, sebaiknya kita makan dulu buah-buahan. Gitu. Nah, dan nanti siang-siangnya boleh nih kita mau cemil-cemilan apa. Jujur saya kalau dibilang saya ini diet, enggak. Saya ada minum rutin dari sebelum menikah juga, minum salah satu produk kesehatan nutrisi lengkap. Nah, itu yang mindsetnya orang itu di mana-mana itu buat diet, tapi kalau menurut saya itu lebih untuk menutrisi tubuh saya. Seperti sekarang kita mau pergi-pergi cepet-cepet itu nggak sempat sarapan, minumlah yang praktis tadi. Itu yang penting sehatnya. Tadi bener banget, yang penting sehat. Jadi bener banget sih Mbak ya, kadang mindset orang itu kalau lihat minum ini pasti diet. Padahal nggak semua orang diet Mbak ya. Enggak. Cuma kayak orang tuh lebih kayak menjaga berat badannya, menjaga kebugaran tubuhnya, menjaga kesehatannya juga gitu. Nih Mbak, tentunya ya kalau kita lagi menjaga kesehatan, apalagi Putri sendiri ya, banyak banget yang namanya godaan. Godaan makanan dan minuman yang enak-enak itu kan banyak banget Mbak ya. Iya pasti. Iya kan. Kadang Putri pernah diet juga, pas lihat kok enak banget sih makan itu, tapi oh ya nggak boleh ya kemarin ya. Pasti gitu kan. Nah, gimana sih Mbak cara Mbak mengatasinya? Oh gitu. Jadi saya itu ada yang namanya mengatur pola makan. Jadi kalau kita dari makan berat, ini stop dulu nih yang berkarbohidrat, jangan dulu cemil-cemil seperti coklat atau makan makanan manis itu suka banget. Ya semua orang pasti suka ya. Nah, tapi kita harus ada yang namanya pemblokirnya yang saya konsumsi. Nah, itulah tadi yang membuat tubuh kita itu enggak
menjadi overweight. Jadi bukan dari berat badan saja, karena lemak itu ada yang namanya lemak visceral. Lemak visceral itu tidak terlihat di badan kita. Ada orang kurus juga tiba-tiba sorry to say, tiba-tiba kena sakit kolesterol, darah tinggi. Nah, ini tidak hanya terjadi pada orang gemuk. Nah, seperti itu. Jadi kurus dan gemuk itu bukan patokan sebuah kesehatan. Iya, betul banget ya. Nah, jadi mulai dari sekarang ya, kita jaga kesehatan bareng-bareng, dan bahkan mungkin masih banyak suplemen ataupun vitamin yang bisa kita konsumsi setiap harinya, Mbak. Ya, tentunya. Nah, Mbak Ike ini olahraga nggak sih? Gimana? Olahraga nggak? Saya? Olahraga. Oh, olahraga ya. Iya. Olahraga seperti apa, Mbak, yang biasa Mbak lakuin? Nah, jadi kalau olahraga ini kebetulan saya itu belum bisa konsisten. Yang mana waktu yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Pertama di rumah, nge-gym sendiri di rumah, minimal treadmill di rumah. Itu yang pertama. Kedua, saya juga golf dan tenis. Kemarin juga sempat ikut yoga, dan sekarang lagi rutin-rutinnya line dance. Seperti itu. Iya. Emang dia olahraga, Mbak ya? Ya, dibilang rajin sih enggak ya. Nah, kalau rajin itu ya mungkin konsisten. Nah, saya ini enggak. Tapi nanti kalau misalkan sehari-hari itu minimal itu 15 menit kita sempat-sempatkan untuk olahraga, kayak di rumah naik turun tangga, itu udah olahraga kalau menurut saya. Iya, Mbak, naik turun tangga sehari bisa berkali-kali tuh. Iya. Ya, betul banget. Nah, Mbak, healthy life yang Mbak jalanin ini kan tentunya juga menular ke keluarga ya, Mbak ya? Ya. Iya kan? Nah, anak dan suami gimana, Mbak, respon mereka? Kalau anak, alhamdulillah karena dari awal itu mereka sudah diatur. Saya juga dulu, saya ini ibu muda yang nggak tahu apa-apa kan untuk urusan anak. Ini pertama anak. Kebetulan saya dapat baby sister yang memang ahli di bidang pengelolaan MPASI anak. Dari situ saya banyak belajar kemarin untuk anak-anak itu, dan alhamdulillah sampai sekarang anak-anak saya tidak ada yang namanya GMT, gerakan tutup mulut, itu alhamdulillah nggak pernah. Terus kesehatan mereka itu ya itu tadi, mereka saya booster dengan makanan itu ya harus bergizinya, harus seimbang. Buah dan sayuran itu harus dikonsumsi sama anak-anak bisa mengikuti. Nah, yang agak susah mengikuti saya adalah suami kemarin. Karena gimana ya, kalau dengan suami saya kan rentang usianya dengan suami lumayan jauh nih. Jadi dulu suami ini sudah terbiasa selama ini dengan kehidupannya. Ketika menikah, ya katakanlah lama dia hidupnya sebelum dengan saya ketimbang yang dengan saya sekarang. Jadi di situ tantangan saya kemarin untuk menularkan gimana sih makan sehat seperti itu. Aduh, susah. Suami pasti pagi maunya makan berat, makan nasi, soto, seperti itu kan. Nah, jadi di situ memang benar-benar bertentangan, tapi alhamdulillahnya saya dapat suami yang mengerti. Walaupun tadinya mindset suami saya itu kalau nggak makan nasi nanti sakit emah loh, katanya kayak gitu kan. Nggak ada tuh, saya bilang kan nggak ada sakit mah. Yang bener itu kalau pagi itu ya kita harus makan, harus sarapan. Namanya sarapan nggak harus nasi, saya bilang seperti itu. Nah, tapi lama kelamaan makin kesini alhamdulillah suami udah mengikuti. Akhirnya nutrisi yang saya minum itu kemarin beliau mau konsumsinya seperti itu. Kebetulan suami juga kalau untuk masalah kesehatan dia paling perhatian gitu.
betul banget ya. Jadi emang susah gampang Mbak ya untuk menerapkan hidup sehat itu baik ke suami. Iya, betul Iya. banget. Nah, oh ya Mbak, boleh tahu nggak sih dan Mbak juga boleh dong sharing ke Pak Komser gimana cara Mbak Ike ngatasi stres akibat pekerjaan Mbak yang sekarang itu banyak banget tentunya ya. Pertama, cara mengatasi stres ya mungkin kalau yang muslim sudah tahu ya, pasti ngaduhnya di atas sejadah pertama. Kedua ya kalau menurut saya itu tadi menghindari. Jadi kita harus menghindari nih stres itu. Tidak menutup kemungkinan pasti ada hal-hal yang membuat kita stres. Baik itu kehidupan pribadi, dengan keluarga, dengan teman ataupun pekerjaan gitu. Jadi caranya menghindari, kalau saya pribadi ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak mengenakan hati, ya udah dilewat-lewatin aja gitu loh, no problem gitu ya, selagi itu tidak merugikan kita. Satu, pertama. Kedua itu lakukanlah hal-hal positif yang bisa meningkatkan mood. Mood kita sukanya apa nih? Kita sukanya belanja, silakan belanja seperti itu kan. Jangan pusing, jangan mikir yang lain dulu. Terus kalau kita misalkan hangout nih dengan teman-teman, ya pergi, jangan dibatasin seperti itu. Dan yang tadi cara menghindarinya, kalau sudah stresnya lakukan apa yang kalian suka, tapi untuk menghindarinya yaitu yang pertama adalah menghindari stres. Kita harus ada yang namanya me time. Karena perempuan itu kalau mau diikutin dari pagi bangun tidur sampai ke tidur itu stres sebenarnya. Betul banget Mbak. Iya. Capeknya luar biasa. Capeknya luar biasa. Kayak Mbak Ike ya, bisnis, karir, anak, ya lah. Nah, makanya kalau ada waktu luang itu kita harus bersosialisasi dengan teman. Walaupun kita mempunyai kesibukan ya, kita itu harus di refresh. Kalau enggak kan stres, makin panas seperti itu kan. Kedua ya me time. Kalian mau ke salon, mau krembat dan lain-lain, silakan nikmatin waktu itu selagi ada waktu dan kesempatan. Tapi ingat, jangan ngorbanin keluarga demi hangout dengan teman-teman dan perawatan. Nah, betul banget. Jangan sampai cuma gara-gara kita stres sedikit yang dikorbanin banyak, Mbak. Iya. Kayak gitu. Nah, itulah tadi tips dari Mbak Ike ya, Pak Komser ya. Kalian bisa catet. Nah, oh ya, kali ini Mbak Ike ya, kita itu ada yang namanya segmen cerita foto. Jadi kita sekarang sudah masuk ke segmen cerita foto. Nanti ada beberapa foto tentang perjalanan profilnya Mbak Ike, dan nanti bisa Mbak ceritain ya dikit. Banyak juga nggak apa-apa. Nanti foto-fotonya bakal kita tampilin di Smart TV kita ini. Oke, kita mulai dari foto pertama. Ini. Ini video. Oh, Mbak Ike pinter nyanyi ya? Wah, luar biasa sekali. Boleh dong diceritain ini kapan, Mbak? Ini momen buka bersama dengan guru dan staf sekolah. Jadi ketika kita buka bersama, ini di 2 tahun yang lalu ya Miss ya? Iya, 2 tahun yang lalu. Ini udah COVID ya Miss ya kemarin ya? Iya. Oh iya, itu udah COVID karena itu udah pakai masker semua Mbak ya. 2 tahun yang lalu buka puasa bersama di hotel ya, The Zuri itu. Nah, jadi di sela-sela waktunya itu saya lihat ada musiknya, live musiknya. Nah, di situ ya saya nyanyi. Ini salah satunya ya begini, karena tiap keluar itu suami dan anak-anak memang hobi ya, bukan pinter, hobi. Suka aja. Iya, boleh dong nyanyi sedikit. Masya Allah. Iya, silakan. Boleh ya Ibu ya? Bisa nggak di play suaranya? Apa yang itu ya? Aku titip.
Oh ya, betul. Iya. Iya, boleh lah ya. Apa? Ya, zaman emang pas lagu ini lagi tren Mbak ya. Iya, ini tren pada masanya ini. Dan sekarang mungkin masih berlaku buat teman-teman. Iya. Boleh dong diulang Mbak Ika nyanyi lagi. Iya. Bisa ya? Nah, boleh dong diulangin ya. Ya. Mau denger langsung suara emasnya Mbak Ika. Ini penyanyi amatiran ya. Oke, jadi refnya aja langsung ya. Boleh. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya, dan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Dah. Terima kasih. Keren sekali. Mbak Ika nyanyi Putri yang musuk ya. Kayak yes banget. Oke deh, itu ya. Alhamdulillah banget ya, Masya Allah. Makasih Mbak Ika ya. Iya. Kita bisa next dong ke foto atau video keduanya. Itu saya jadi juri, salah satu juri dalam lomba mewarnai tingkat kabupaten, dalam rangka menyambut momen 17 Agustus tahun 2022 ini. Belum lama ya, Mbak ya? Belum. Ya, jadi itu saya dan itu pihak penyelenggara, pihak sponsor, dan saya jurinya dengan suster yang satu itu. Jadi perwakilan juri berdua. Seperti itu. Pernah jadi juri mewarnai juga Mbak? Iya, Mbak juri ya? lomba mewarnai itu kebetulan Itu tingkat ya. anak SD biasanya Mbak? Tingkat anak SD sekabupaten ya? Oku. Iya, karena seingat saya itu kemarin ada pemenangnya dari Oku Timur atau Oku Selatan, salah satu pemenang. Berarti di Oku Raya Mbak ya? Iya, se-Oku Raya. Bisa kita next lagi. Aduh. Ini kayak mood booster banget ya. Oh Mbak Ika ini hobi tiktokan juga ya. Boleh dong, ini kapan Mbak? Kayak baru deh ini. Baru minggu yang lalu ini kayaknya. Minggu lalu, iya ini minggu lalu. Hobi tiktokan juga loh guys. Malu banget kita yang muda ini. Oke. Jadi kalau lagi iseng atau lagi bosen gitu kan ya itu tadi seperti yang saya bilang di awal, gimana sih mengatasi stres gitu kan. Nah kalau saya lebih suka jangan mengatasi tapi menghindari Mbak ya, betul banget. Jangan kita seharian kerja capek, banyak yang dipikirkan, ya sekali-sekali kita itu refresh. Kebetulan memang saya suka TikTok kan, ini dari anak saya pertama. Iya, boleh di next lagi dong fotonya. Ini foto ini. Oh ini 3 anaknya Mbak Ika ya. Iya, perempuan Masya semua. Allah, perempuan semua ya. Ini foto kapan Mbak? Ini foto tahun lalu juga ini.
ulang tahun yang nomor 2 ke 6 ya. 2 tahun yang lalu. Ya, ini 2 tahun yang lalu ini. Ini 2 tahun yang lalu baru-baru pandemi nih. Ini di bulan Maret 2021. Jadi usia anak yang kedua itu 6 tahun, usia anak yang pertama itu di 7 tahun. Ini ulang tahunnya berdua. Kebetulan anak saya yang pertama dan anak yang kedua itu memang sama. Masya Allah. Sama tapi beda tahun. Ya itulah tadi yang saya bilang, saya setiap tahun hamil. Iya. Dan gitu. kebetulan sama Mbak ya? Iya, kebetulan sama bulannya, cuman beda tahun. Itu cuman beda 4 hari. 4 hari? Iya, cuman beda 4 hari lahirnya. Itu nggak disetting karena saya lahiran nggak sesar ya. Saya Masya Allah, normal semua Mbak? Alhamdulillah normal semua. Normal semua, tiga-tiganya. Iya. Imut-imut ya? Iya, itu suami. Yang dicium suami itu anak nomor 2. Yang di tengah itu yang pertama. Nah, yang di dekat saya itu yang nomor 3. Jadi ini selisih setahun semua Mbak ya? Iya, betul. Lanjut lagi dong. Wow, ini foto kapan Mbak? Ini juga rasanya 2 minggu yang lalu deh. Baru ini. ya? Baru ini. Ini video. Ini video. Sebenarnya ini review produk ya. Review produk. Kebetulan biasanya kalau orang kirim produk itu kan kita harus cepet ya. Berhubung saya ini bukan konsernya di dunia review. Endorse ya. Aduh, malu nih sama selebgram saya. Nah, aja termasuk selebgram loh Mbak Ike itu. Dengan followersnya yang berapa Ibu? 62.000 ya. Wow. Oh, jadi ini ceritanya review produk. Iya, itu baju ya, baju yang saya pakai. Kebetulan, nah ini tadi yang saya bilang memanajemen waktu sebaik-baiknya mungkin. Ini kebetulan saya lagi kerja, nggak bisa kemana-mana, dan saya harus mereview produk tersebut. Jadi ya saya pakai ketika saya kerja, saya pakai di tempat kerja, nggak harus cari spot fotonya di mana, kecuali kalau kirim kebetulan saya lagi liburan atau saya lagi keluar kota, ya itu mungkin bisa saya bawa gitu. Nah, ini nih Mbak. Ini yang disebut healthy life ya, komputer ya. Ini bakalnya anak-anak Mbak ya? Iya betul. Ini yang nyiapin saya. Wah, terlihat Ibu ya jadinya ya. Ini bakalnya Mbak siapin sendiri. Iya ya, itu makannya apa itu Mbak? Ya, itu ada Korean rice ya, Japanese rice-nya. Terus di situ harus ada sayurnya, ada buahnya, dan ada protein hewaninya juga pastinya. Biasanya ada pudingnya. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang, anak-anak itu sudah terbiasa dengan, biasanya kan anak-anak nggak suka tuh makan sayur. Iya, dan kebanyakan ibu-ibu yang paling pusing sekali kalau anak nggak mau makan nasi gitu kan ya. Jadi ya ini tadi menyiasatinya, pilihlah bahan-bahan makanan yang memang aman dikonsumsi anak-anak. Seperti nugget juga kalau bisa saya homemade di rumah. Saya nggak pintar masak sebenarnya, tapi suka gitu lah, suka menghias bento. Kebetulan saya memang pakai jasa baby sister. Nah dari situ kan kita banyak belajar, maksudnya bukan saya belajar dengan mereka, tapi saya rajin lihat review orang. Nah itu saya terapkan nih, wah kepengen apa nih, atau anak saya yang nomor pertama itu misalnya, mami ini enak, besok buatin ya katanya, sepertinya itu kan jadi salah satu semangat saya untuk terus menyiapkan bekal
anak-anak kalau sekolah, anak-anak nggak pernah jajan kalau di sekolah. Luar biasa banget. Jadi Mbak tiap hari nyiapin bekal buat anak-anak. Betul. Iya betul banget. Rajin ya Mbak. Rajin ya. Nah, ini foto terakhir Mbak ya. Nah, jadi Mbak Ike ini memang udah nerapin healthy life-nya baik di dirinya sendiri maupun ke keluarga Mbak ya. Iya. Nah, kita lanjut ngobrol lagi Mbak ya. Boleh. Jadi ternyata perjalanan Mbak Ike ini banyak banget yang menginspirasi kita semua tentunya ya. Nah, oh ya Pak Komsar, Mbak Ike ini aktif juga di sosial media Mbak ya. Termasuk yang aktif banget Mbak itu di sosial media dan tentunya punya followers yang banyak juga. Nah, sejak kapan sih Mbak itu gunain sosmed itu Mbak? Oke, kalau mungkin dari sekolah, kalau dulu itu Facebook ya. Iya, zaman Facebook Mbak ya. Zaman Facebook. Terus beralih ketika saya kuliah itu BBM. Jadi, nah di situ cara saya berkomunikasi karena jujur dari saya sekolah juga dulu orang tua harus sekolah itu yang pertama nomor satu. Selain saya mengikuti sanggar, saya juga ada sanggar tari atau saya dulu sering foto model seperti itu, kegiatan saya fashion show. Nah, yang mendukung kegiatan-kegiatan di luar sekolah itu orang tua, perempuan, mama. Jadi mama mendukung. Nah, di situ setelah dari BBM muncullah Instagram. Iya, Instagram ya. Itu Instagram saya yang pertama itu di 2014 ketika saya mau menikah. Nah, di situ belum terlalu banyak penggunanya seperti itu dan saya juga bisa dibilang pasif menggunakan itu kemarin. Lama kelamaan Instagram ini kok asik ya gitu kan, dan nggak banyak juga dulu yang menggunakannya. Jadi dibanding Instagram dulu lebih banyak orang menggunakan Facebook. Iya. Nah, di situ ketika saya mulai aktif di Instagram itu nggak banyak nyinyiran nih. Iya, betul banget. Kalau dulu karena penggunanya masih terbatas Mbak ya. Karena penggunanya masih terbatas. Jadi apa-apa difoto, apa-apa di video gitu kan ya. Tapi mereka tidak paham nih maksud dan tujuan foto video tersebut. Yang pertama karena saya mempunyai bisnis, yang pasti kita Instagram itu insight-nya kalau mau naik, kita harus memancing orang untuk suka. Iya, betul banget. Ditonton orang. Akhirnya orang kalau suka ya follow kita gitu kan ya. Nah, di situ awalnya saya berbagi kegiatan saya sehari-hari. Awalnya itu. Jadi mulai dari saya bangun, kegiatan saya di rumah, kegiatan saya pergi dengan keluarga, apalagi kalau saya dulu sering jalan-jalan dengan keluarga dan teman-teman juga biasanya. Nanti nih, wah pagi kerja, sore sudah dengan teman-teman nih, fotonya di mana-mana. Dengan kalau dulu musim arisan ya, ibu-ibu grup arisan, nah, semuanya ada di situ. Ya itu tadi kembali lagi ke waktu. Iya. Gitu. Oh jadi Mbak Ike ini menggunakan sosmed juga untuk bisnis Mbak ya? Iya. Iya kan? Betul. Itu gimana sih Mbak cara Mbak makainya itu untuk bisnis Mbak tuh maksudnya dalam bentuk yang kayak apa? Oke. Jadi saya ini selain bisnis utama tadi, mengurus bisnis usaha yang sudah dirintis sama suami, yaitu showroom mobil kan, dan sekolah. Nah, saya juga ada beberapa produk yang sering saya sharing. Nah, jadi di sini saya itu jualan produk, nggak mau yang namanya saya jual kalau saya tidak pakai. Saya harus membuktikan dulu sendiri ke badan saya gimana produk ini bagusnya, baru saya share. Nah, itulah tadi kita untuk menerapkan hidup yang sehat itu ya nggak gampang seperti itu kan ya. Kata orang, mahal gitu kan ya. Kalau menurut saya itu tuh yang mahal itu relatif.
mahal itu relatif. Kalau kita masuk rumah sakit juga mahal. Iya, betul banget Mbak ya. Iya, menurut saya daripada kita sudah sakit, lebih baik kita sisihkan pengeluarannya untuk hidup sehat di badan kita. Nah, dari situ saya sering share kegiatan saya, terus sharing juga pengalaman saya. Nah, di sini jadi bisnis gitu. Iya. Jadi saya ada 2 akun Instagram yang punya saya pribadi dan yang satu adalah akun healthy life saya. Tapi ya kebanyakan orang lebih ngelihatnya ke Instagram saya, yang ramenya di Instagram saya gitu. Yang di Instagram Mbak pribadi Mbak ya. Iya. Itu. Terus gimana sih Mbak cara Mbak ngelola konten sosial media Mbak? Tentunya Mbak juga nggak mungkin kan sembarang posting, dan pastinya Mbak kelola terlebih dahulu. Betul. Itu gimana sih Mbak, ada nggak tema khusus yang harus Mbak siapin atau Mbak kelola terlebih dahulu? Oke, jadi sebenarnya Instagram saya itu kan tumbuhnya itu tidak instan ya. Dari 2014 dan 2015 baru saya aktif. Itu bermula dari keisengan saya sih sebenarnya, iseng gitu, suka kan. Nah, makin kesini beberapa tahun terakhir ini banyak orang yang minta tolong. Jadi apapun itu, mungkin dari mulut ke mulut, minta tolong Mbak, promoin ya produk ini, atau kalau saya lagi beli, Mbak nanti diposting ya. Nah, seperti itu. Dan saya juga tidak mematok price list ya. Kalau selebgram kan biasanya mereka ada price list. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan seperti saya lihat dulu gimana mereka menghubungi saya, Mbak boleh nggak kita endorse gitu kan. Nanti saya tuh tanya dulu endorse-nya produknya apa nih. Kalau misalkan tergolong UMKM dan itu usahanya menengah ke bawah, itu saya nggak mau ambil fee sama sekali, karena itu murni saya membantu aja seperti itu. Nah, itu awal mulanya. Lama kelamaan saya itu pertama kali dapat endorse dari salah satu butik ya, butik di Jakarta. Dari Jakarta, terus ada juga produk anak-anak dari Surabaya. Nah, kalau yang seperti ini kan sudah menengah ke atas nih usahanya, itu saya menerima fee-nya. Dan salah satu kemarin juga ada BUMN yang mengendorse kita, atau ada produk skincare yang minta visit. Nah, itu kenapa saya minta fee-nya, karena saya juga kan membawa orang nih, bawa orang untuk temenin saya. Nah, saya juga kasih mereka gitu loh. Jadi fee dari sana saya kasih ke yang ikut tadi itu kalau visit. Tapi kalau seperti review baju seperti dari butik di Jakarta dan salah satu brand anak-anak di Surabaya, itu ya memang mereka sudah profesional untuk mengirimkan produknya ke saya gitu. Oh iya Mbak, berarti ada tim Mbak ya? Mbak itu ada tim khusus nggak sih buat ngelola mulai dari konten ataupun sosmednya Mbak itu? Belum ada. Jadi Mbak bener ngelola sendiri. Iya. Wow. Syarat pertama ya itu tadi, makanya saya bilang, apa Mbak syaratnya? Nanti mereka tanya kan, Mbak syaratnya apa nih Mbak? Syaratnya sabar, saya bilang. Cuma satu syaratnya sabar. Fee-nya berapa Mbak? Gratis, saya bilang, free gitu kan. Tapi ya itu tadi, dengan salah satu syaratnya sabar. Seperti kemarin saya dapat makanan nih, Nah, kalau makanan sebisa mungkin saya harus langsung foto dan makan, karena ini makanan. Itu harus saya minta jadwal. Jadi terjadwal ketika saya ada di mana, mereka kirim kayak gitu. Pertama itu biar fresh kan. Berbeda dengan seperti misalkan produk-produk lain yang kecuali makanan, itu mereka bisa kirimnya kapan aja, seperti skincare atau baju,
tas kayak gitu kan, kayak yang tadi baju itu. Nah kebetulan saya belum ada tim khusus. Luar biasa banget ya, ngelola sendiri loh. Masih mengelola sendiri, mulai dari ngeditnya itu masih saya belum ketemu ya, belum ketemu kreator kali ya. Nah yang seperti itu ya namanya kita. Saya berpikir begini, saya tinggalnya di daerah nih, di kabupaten. Untuk mencari yang seperti itu tuh nggak gampang. Jadi kemarin yang suka saya sering minta foto, video, pegang kameranya itu ya asisten saya gitu. Iya. Ya kita pikir Mega tuh punya tim khusus Mbak untuk ngelola konten itu. Ternyata sendiri, Masya Allah banget ya. Ini baru strong woman banget. Apa-apa sampai ngedit pun Mbak sendiri ya. Iya. Ngedit sendiri ya. Kalau seperti Mbak di rumah itu kan nggak bisa ngedit ya. Mereka cuma bisa saya arahkan. Kebetulan saya kalau punya asisten rumah tangga dan pengasuh anak itu, babysitter saya itu yang kerja dengan saya itu udah ada yang sampai 5-6 tahun kan sama saya. Jadi memang udah bener-bener terlatih untuk memegang kamera saya. Salah satunya ini kan Miss Lydia, Miss Dwi. Mereka sudah semua nih fotoin saya. Miss fotoin dulu ya. Ini saya mau buru-buru. Nanti mau kemana lagi? Ini gimana ya? Nanti baju ini yang saya pakai ini lecek kalau saya udah kemana-mana. Fotoin dulu. Di sekolah foto. Oke, dimanapun. Makanya tadi lagi kerja di showroom, ya di showroom tempatnya saya kerja gitu. Iya. Jadi emang kayak nggak semua terkonsep Mbak ya. Iya, ngalir aja. Betul banget. Nah, ya Mbak Ike, tipe yang gimana ya? Mbak Ike ini tipe yang peduli nggak sih dengan engagement di sosial media itu? Atau interaksi dengan followers, mulai dari balasin chat atau komen gitu? Iya, itu sebisa mungkin pasti saya balas. Ya walaupun mungkin yang sudah paham dengan saya itu pasti tahu ya. Contohnya misal ke chat di WA. Di WA itu terkadang orang udah melihat nih saya udah baca gitu kan. Nah itu ada, tapi belum saya balas. Ada dua kemungkinan. Kalau enggak saya lupa ketika baca mau balas, saya tiba-tiba ada yang manggil seperti itu, atau anak saya tiba-tiba lagi crowded gitu kan ya. Yang kedua, anak saya yang lagi pegang, dia buka, habis itu dikeluarkannya lagi. Nah, chat itu kan tertimpa. Nah, itu kalau untuk WA, apalagi Instagram ya, DM masuk. Nah, jadi kalau DM itu pasti kalau mau DM saya jangan lagi tang-ting, karena saya balesnya pasti dari yang terbawah gitu. Iya, betul, udah ada antriannya nih. Nah, oke, Mbak Ike ini dari semua pencapaian Mbak ya. Jadi Mbak Ike ini udah lumayan banyak banget yang Mbak capai, bahkan banyak Mbak ya. Nah, sekarang apa sih goalsnya Mbak? Tujuan yang ingin Mbak Ike capai dalam jangka panjang? Passive income. Karena usaha itu ada masanya. Kalau menurut saya masa usaha itu kita tiap tahun pasti menua, dan tidak mungkin nih saya seperti sekarang masih energik, masih bisa melakukan hal yang kayak punya 10 tangan gitu kan ya. Semua saya lakukan sendiri, mulai dari bangun tidur sampai saya tidur lagi ya, walaupun saya ada yang membantu di belakangnya ya, tapi kalau nggak ada yang bantu juga saya bisa aduh nggak sanggup saya kan. Nah kenapa passive income? Jadi kalau menurut saya hal inilah yang bisa kedepannya membantu. Anak saya masih kecil, usia kita juga tidak muda lagi, dan kita tidak tahu ke depannya apakah saya bisa mendampingi anak saya sampai masa tua saya dan sampai mereka dewasa. Seperti itu. Jadi memang sudah Mbak persiapkan Mbak ya? Ya, insya Allah. Bismillah Mbak ya. Bismillah ya. Oh ya Mbak,
Gimana nih perasaannya ketika kita undang di podcastnya Palkom Tech Batu Raja? Iya, jadi kebetulan kan ini hari ini tuh ada kegiatan anak-anak sekolah saya, Star Kids School itu berkunjung ke Palkomtek. Nah, ketika saya pertama kali menerima surat tersebut, kepala sekolah saya kan melapor ke saya minta persetujuan. Nah, ketika saya baca suratnya, saya nggak 2 kali langsung oke. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Dah gitu, karena sebelumnya juga kemarin saya juga dapat DM ya kemarin itu untuk anak-anak di liburan kemarin. Iya, Nah, liburan kemarin anak saya dikasih reward ya dari Palkomtek untuk mencoba kelas gratis, free class di sini untuk selama liburan. Nah, kebetulan anak-anak saya kemarin, bukan saya nggak mau, kemarin mereka ini waktunya liburan ya murni mereka mau libur gitu loh. Jadi memang benar-benar mereka nggak mau ada kegiatan lain lagi. Nah, jadi ya oke deh, saya bilang nggak apa-apa. Nah, kemarin dapat surat, makanya langsung saya oke, nggak apa-apa. Semua, jadi bukan anak saya aja yang dapat belajar di sini, tapi melainkan anak-anak didik saya di sekolah juga dapat. Nah, kebetulan ketika Miss Dwi, kepala sekolah saya itu tadi pagi menghubungi saya di WA, Miss katanya, ini ada surat lagi kemarin sore. Waduh Miss, saya bilang kok mendadak sekali, saya bilang seperti itu kan sama Miss Dwi. Ya oke deh, nggak apa-apa, kebetulan saya memang mau ikut mendampingi outing kelas ini, seperti itu. Ya seneng ya bisa diundang ke sini, terima kasih bisa berbagi pengalaman juga di sini. Pokoknya sukses deh untuk Palkomtek. Iya, juga makasih banyak Mbak Eka udah nyiapin waktunya buat kesini, udah bersedia kita undang juga. Iya, sama-sama. Nah Mbak, Palkomtek ini kan lembaga kursus komputer nih Mbak ya, dan bahasa Inggris juga kita punya. Dan seorang ibu juga tentunya menurut Mbak Ike ya, gimana peran teknologi buat anak-anak sekarang ini? Penting kalau menurut saya, sangat-sangat penting, terutama bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ya inilah salah satu alasan saya kemarin membuka sekolah bilingual kan. Nah, sekolah inilah sekolah pertama di Batu Raja yang menerapkan metode belajar bilingual dan pendidikan karakter. Jadi di mana di sekolah kita juga memang kita menerapkan yang namanya teknologi. Mereka juga ada yang namanya mengenal sistem komputer. Ini bukan untuk anak SD aja, dari anak TK pun sudah kita perkenalkan. Jadi menurut saya teknologi itu untuk anak-anak itu sangat-sangatlah penting, asal tetap diimbangi dan diawasi oleh orang tuanya masing-masing, seperti itu. Tentunya Mbak ya. Yang jelas anak sekarang ini semakin berkembangnya zaman juga. Pengetahuan anak juga harus mengikuti. Jangan sampai ada istilah anak sekarang tuh gaptek. Betul. Ya, kasihan nanti anaknya malah ketinggalan gitu Mbak ya. Apa kayak bahasa Inggris benar-benar kata Mbak itu penting banget sih buat anak-anak sekarang ini ya. Terakhir ini Mbak ya. Mbak Ike bisa dong, ada nggak pesan untuk penonton kita sebagai wanita yang berkarir tapi juga harus mengurus 3 anak dan suami dan perlu me time juga? Apa Mbak pesan-pesan Mbak buat teman-teman kita yang nonton ini? Oke, pesan-pesannya yang pertama ini khusus untuk perempuan ya, untuk semua ibu-ibu bahkan semua remaja putri. Yang pertama, pendidikan itu nomor 1. Kedua, pendidikan agamanya, pendidikan karakternya ini harus diimbangin. Ketiga, ini kesehatan. Kesehatan harus menjadi prioritas utama kalian. Dan buat ibu-ibu yang sudah punya suami dan punya anak, keluarga is number 1 menurut saya. Ya. Oke. Nah, ternyata wanita yang sukses dan berhasil itu harus smart juga Mbak ya dalam mengatur keseimbangan waktu
dalam mengelola pekerjaan juga harus seperti itu, keluarga dan hubungan sosial media juga masih harus terjaga tentunya Mbak. Betul. Nah, sukses terus buat Mbak Ike. Sama-sama. Sehat selalu, bahagia selalu. Amin, Semoga amin. silaturahmi kita ini terus terjaga Mbak ya. Amin. Nah, nggak terasa banget Mbak. Jadi kita ini ngobrol udah lumayan lama Mbak. Nah, nggak terasa ya apa konser kita ini sekarang udah ngobrolnya lama banget Mbak. Asik banget tentunya ya, dan makasih banget buat Mbak Ike ini udah berbagi inspiratifnya sama kita semua. Tapi Mbak, sayang banget kita juga harus mengakhiri obrolan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Pak Komsa semuanya. Oh ya Mbak, sebelum Putri closing, boleh ya teman-teman follow IG-nya Mbak Ike dan follow IG Pak Komtek juga tentunya. Iya. Boleh Mbak, Instagramnya, username-nya? Oke, di Unique_Mandasari MS ya. Itu dia, jangan lupa di follow ya teman-teman. Iya. Nah, Pak Komser, semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat buat semuanya, dan kita juga sudah mendapat insight banyak banget dari Mbak Ike pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk waktunya Mbak ya sudah hadir di sini. Semoga Mbak Ike juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, tentunya podcastnya Palkomtek Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10, dan jangan lupa kalian nonton. Stay tune aja di podcastnya Palkomtek Batu Raja. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Putri dan saya Ika. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Pak Komser.